Oke, selamat malam semua teman-teman. Ini saya lihat ada yang dari Medan, ada juga tadi yang dari Jayapura. Itu ada Pak Budi Setiawan di sana. Oke, kita mulai. Nah, judulnya kita adalah apa teman-teman judulnya malam ini? Setiap anak cerdas dan berharga. Oke, setiap anak cerdas dan berharga ya. Saya pikir semuanya tidak tahu mungkin ini ya. Alright, setiap anak cerdas dan berharga. Nah, kita sebagai orang tua ya, setiap orang tua pasti berharap anaknya tumbuh cerdas dan cemerlang di sekolah, benar nggak? Kalau kita bicara cerdas, itu pasti korelasinya atau persepsi kita pasti konteksnya itu ke sekolah ya. Dan sebenarnya Bapak Ibu teman-teman, satu berita baik, kita ini sebagai manusia dilahirkan dengan potensi, saya bilang potensi ya, kecerdasan yang sangat-sangat luar biasa. Begitu seorang bayi lahir, begitu dia keluar dari rahim ibunya, si bayi ini, orok ini, otaknya langsung ada 86 miliar sel otak atau neuron. Ini berdasarkan penelitian dari Herculano, Hausel, dan kawan-kawan ya. Jadi 86 miliar sel otak atau neuron ini langsung ada, langsung defaultnya kita membawa 86 miliar sel otak ini. Begitu lahir langsung punya sekian banyak. Ini kalau kita bandingkan dengan makhluk yang lain seperti lalat buah. Lalat buah hanya punya 100.000 neuron. Tikus hanya punya 75 juta neuron. Kucing 250 juta neuron. Sementara salah satu makhluk yang disebut paling cerdas yaitu simpanse itu ada 7 miliar neuron. Jadi kita punya berapa? 86 miliar. Tetapi ini hanyalah potensi yang perlu kita kembangkan. Dan ingat, ini hardware. Hardware ini seperti laptop kita, seperti gadget kita, ini adalah hanya perangkat keras tetapi butuh perangkat lunak atau software untuk menjalankannya dengan baik dan benar. Sehingga kinerjanya bisa maksimal seperti desain dan tujuan penciptaan dari hardware itu. Ya, saya nanti akan jelaskan mengenai software di beberapa waktu mendatang ini. Nah, teman-teman, sesungguhnya tidak ada anak yang bodoh. Anda setuju nggak? Tidak ada tuh anak bodoh. Dari pengalaman saya saya pribadi maupun juga sebagai orang tua dari 3 orang putri kami yang sudah dewasa, juga sebagai hipnoterapis klinis yang membantu anak-anak, banyak sekali anak-anak sekolah, sampai mahasiswa mulai tahun 2005 sampai sekarang, juga melihat perkembangan anak-anak didik di sekolah kami di Surabaya, Sekolah Anugerah Pekerti, mulai dari playgroup sampai SMP, saya berani mengatakan dengan sangat tegas bahwa tidak ada satupun anak yang bodoh. Tidak ada. Semua anak pada dasarnya cerdas. Yang menjadi masalah adalah anak tanpa kita sadari ya, anak dikondisikan, diprogram, dibentuk oleh orang tua, pengasuh utama, lingkungan, dan pengalaman belajar di sekolah. Sehingga mereka menjadi, dalam tanda kutip, bodoh atau tidak cerdas. Jadi ingat ya, setiap anak dilahirkan dengan potensi luar biasa, mereka punya kecerdasan luar biasa, tapi anak ini dikondisikan untuk bisa menjadi anak yang bodoh atau tidak cerdas. Kok bisa seperti ini? Saya sering waktu menyampaikan hal ini kepada orang tua atau rekan atau juga mereka yang konsultasi ke saya atau konseling mengenai anak mereka, bahwa setiap anak itu cerdas, saya sering mendapatkan bantahan dari para orang tua yang mengatakan, ya Pak Adi, tapi anak saya nilai akademiknya nggak baik tuh. Anak saya belajarnya lambat sekali. Anak saya sering remedi. Anak saya ranking 10 besar dari bawah. Ya, anak saya ini memang bodoh, anak saya ini tidak cerdas, tidak seperti anak-anak lainnya. Coba Pak, saya ajarin malam-malam, dia sudah bisa. Besok itu ujian, soalnya kurang lebih sama. Apa yang terjadi? Anaknya tetap tidak bisa. Entah dia lupa atau dia tidak bisa menjawab, apapun, pokoknya nilainya itu tidak bagus. Nah, sekarang saya selalu mengatakan begini, apapun yang terjadi, anak Anda adalah anak yang cerdas. Tapi, ada tapinya, definisi cerdas setiap orang itu berbeda. Ya teman-teman ya.
Anda punya definisi cerdas, orang lain punya definisi cerdas, saya juga punya definisi cerdas. Umumnya orang-orang mengatakan yang disebut dengan cerdas itu adalah kalau ujian ya, atau mengerjakan tugas, nilainya rata-rata di atas 90. Itu umumnya seperti itu. Ada lagi yang mengatakan, ya dia tuh cerdas kalau ranking 5 besar. Atau anak ini cerdas kalau mampu berbicara bahasa asing lancar. Atau mampu mengerjakan tugas dengan baik, tidak pernah remedi. Atau IQ-nya di atas rata-rata. Nah ini, soal IQ ini teman-teman, ini yang paling sering digunakan sebagai acuan oleh banyak orang. Ya, umumnya orang menggunakan acuan tes IQ atau tes kecerdasan. Nah sekarang begini, apa sih yang dimaksud dengan cerdas? Definisinya apa? Dari apa yang saya telusuri di berbagai literatur, ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan cerdas adalah kemampuan berpikir, bernalar, dan mengerti. Tidak melakukan sesuatu secara otomatis atau berdasarkan insting. Jadi menggunakan daya pikir. Ada juga yang mengatakan cerdas sebagai kemampuan untuk memahami, kemudian berpikir tentang sesuatu, dan mendapatkan serta menggunakan pengetahuan yang diperoleh. Ini beberapa definisi dari cerdas. Nah, tadi ada yang mengatakan kalau cerdas itu IQ-nya tinggi. Oke, ini adalah hasil tes IQ ya. Skornya seperti ini. Ini saya kutip dari standar Wechsler ya. Kalau nilai hasil tesnya itu adalah 80-89, skornya itu disebut dengan rata-rata bawah. 90-109 itu rata-rata, 110-119 rata-rata atas, 120-129 itu superior, 130 dan seterusnya itu sangat superior. Nanti ada yang dibilang gifted, terus yang genius dan seterusnya. Ini yang sering digunakan sebagai acuan. Jadi katanya kalau anak-anak itu IQ-nya di bawah 100, sudahlah, anak ini bodoh, nggak bisa apa-apa. Apakah seperti itu? Tidak benar. Ya, yang teman-teman perlu ketahui adalah dalam buku yang sangat menarik, sangat bagus ya, ditulis oleh Daniel Goleman, judulnya adalah Working with Emotional Intelligence. Goleman menyatakan bahwa di dalam buku ini, bahwa peran IQ untuk sukses masa depan itu hanya 20%. Sementara 80% lainnya itu adalah ditentukan oleh EQ, Emotional Quotient. Jadi orang boleh punya IQ yang sangat tinggi, pada skala Wechsler ya, tapi kalau EQ-nya tidak bagus, tidak bisa. Nah, saya menawarkan sebuah definisi kecerdasan pada Anda ya. Saya mendefinisikan yang namanya cerdas ini adalah kemampuan mengenali potensi diri, kemudian mengembangkannya secara maksimal untuk kebahagiaan dan keberhasilan hidup dan kehidupan. Saya ulangi ya, cerdas adalah kemampuan mengenali potensi diri, kemudian mengembangkan potensi ini secara maksimal untuk kebahagiaan dan keberhasilan hidup dan kehidupan. Jadi ini tidak ada urusannya sama IQ. Penelitian menarik, kemudian dinyatakan oleh Howard Gardner, profesor dan psikolog dari Universitas Harvard di tahun 1983. Beliau menggagas teori kecerdasan majemuk atau kita kenal dengan Theory of Multiple Intelligences. Dan teori kecerdasan ini teman-teman ya merevolusi pemahaman kita akan kecerdasan atau intelligence. Dan ini dinyatakan dalam bukunya judulnya Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligences. Gardner menyatakan ada 8 jenis kecerdasan. Apa saja? Kecerdasan verbal linguistik, oke. Kemudian logis matematik, ya. Kemudian spasial visual. Ada lagi kinestetik. Kemudian kecerdasan musik, kecerdasan intrapersonal, ya. Kecerdasan interpersonal, kemampuan komunikasi dengan orang lain, kecerdasan naturalis, dan baru-baru ini ditambahkan satu lagi yang namanya kecerdasan eksistensial. Jadi kita punya 8+1. Belum lagi kalau orang bilang itu kecerdasan spiritual, ya. Jadi kecerdasan itu tidak hanya satu, ada banyak. Nah, sekarang coba kita lihat apa sih yang dialami atau dijalani anak-anak di sekolah.
Coba kita lihat ya, anak-anak kalau masih kecil, begitu mereka masuk playgroup, sekolah atau belajar menjadi proses yang begitu menyenangkan. Oke, lihat anak-anak rindu ke sekolah. Kalau nggak sekolah, mereka bisa gelisah atau mereka bisa nangis, mereka maksa untuk bisa ke sekolah. Mengapa? Karena proses belajar itu lebih seperti stimulasi. Jadi anak-anak tuh belajar untuk bisa, bukan belajar untuk sekedar dinilai. Coba kita lihat anak masih kecil, kalau misalkan mereka belajar sesuatu, misalkan mereka menulis lah misalnya ya, atau berhitung. Ternyata kalau gurunya memberikan latihan misalkan 1 tambah 1, anak waktu kecil menulis hasilnya 3, anaknya dimarah nggak? Enggak. Guru akan bilang, oh ini bukan nak, 1 tambah 1 adalah 2. Kalau 3 ini adalah 1 tambah 2. Sehingga lihat, anak belajar, dikoreksi, sampai anak bisa. Tapi ini berbeda apabila kita masuk ke SD. Begitu masuk SD, yang terjadi adalah kita, anak-anak ini, dilarang atau tidak diperbolehkan berbuat salah. Setiap kesalahan itu menjadi hukuman. Kalau ada 10 soal, anak dikasih soal 10 atau mengerjakan tugasnya, kemudian ada yang salah, dalam tanda kutip ya salah ya, yang terjadi adalah anak itu akan diberi nilai tidak bagus. Mereka harus remedi, mereka harus berlatih lebih giat. Tetapi berlatih ini bukan dalam konteks sesuatu yang menyenangkan bagi mereka, sesuatu yang membebani mereka. Kenapa? Karena mereka dipaksa harus mencapai nilai KKM, kriteria ketuntasan minimal. Oke? Nah, akibatnya apa? Anak-anak yang tadinya waktu kecil senang sekali belajar, mereka melihat belajar ini, mengalami belajar sebagai proses yang menyenangkan. Setelah mereka agak besar, SD, SMP, dan seterusnya, belajar menjadi sesuatu yang membebani mereka. Dan mulailah muncul label. Oh, ini anak yang cerdas, anak yang kalau ujian ini nilainya 90 sampai 100. Ini anak yang agak lambat, nilainya mepet-mepet KKM atau apalah. Ini yang agak bodoh. Nah, ini satunya nggak bisa apa-apa ini. Pokoknya disuruh melakukan apapun pasti nggak bisa. Nah, teman-teman perlu tahu, sebagai orang tua maupun pendidik, label-label ini akan lekat pada diri anak dan menjadi sebuah belief. Nah, pada saat mereka percaya bahwa mereka bodoh, mereka tidak bisa, maka belief ini atau software ini menjadi belenggu bagi hardware mereka. Potensi otak yang 86 miliar neuron ini tidak lagi bisa bekerja maksimal. Tidak bisa lagi menghasilkan kinerja yang benar-benar diharapkan. Kenapa? Karena softwarenya atau perangkat lunaknya itu bermasalah. Jadi bukan hardware-nya, tetapi software-nya. Dan juga perlu kita cermati ya, sebenarnya yang diujikan selama ini apa sih di sekolah ini? Yang diujikan di sekolah ini selama ini adalah apa? Umumnya ya, di sekolah-sekolah konvensional, itu adalah kemampuan menghafal. Jadi kalau anak yang tidak kuat menghafal, nilainya pasti jeblok. Oke? Nah, itu sebenarnya adalah lower order thinking skill, kemampuan berpikir level rendah. Kalau kita mengacu pada taksonomi Bloom ya, dari Benjamin Bloom, kemampuan berpikir itu, thinking skill itu ada jenjangnya, ada tahap-tahapnya. Oke? Yang bawah, yang disebut dengan lower order thinking skill ini ada 3. Yang paling rendah itu adalah kemampuan mengingat. Kemampuan yang dihasilkan dari hafalan. Ini yang paling sering diujikan di sekolah-sekolah. Oke? Jadi, seolah-olah otak kita ini jadi mesin fotokopi. Kemudian kalau sudah bisa mengingat, level lebih tinggi lagi adalah mengerti. Level lebih tinggi lagi adalah apply, menggunakan. Nah, 3 skill ini adalah masuk kategori lower order thinking skill. Sementara yang atas, itu higher order thinking skill, itu adalah kemampuan melakukan analisis, kemampuan evaluasi, baru kemampuan mencipta. Ya, jadi mengingat, mengerti, menggunakan, analisis, evaluasi, dan mencipta. Sekarang ini rame sekolah-sekolah atau sistem pendidikan kita mendorong proses belajar berbasis higher order thinking skill. Teman-teman perlu tahu,
Di buku saya yang pertama, judulnya Born to be a Genius, saya telah berbicara mengenai potensi kecerdasan. Buku ini, Born to be a Genius, terbit bulan Maret tahun 2003. Di bulan Oktober tahun 2003, di tahun yang sama, buku kedua saya terbit, judulnya Genius Learning Strategy. Dan di buku Genius Learning Strategy, tahun 2003, 17 tahun yang lalu, saya sudah bicara mengenai pentingnya higher order thinking skill. Jadi ini bukan hal baru, cuma selama ini sekolah tidak bisa memberikan ini kepada murid-murid. Nah, anak-anak yang bodoh dalam tanda kutip tidak bisa menghafal dengan baik. Apabila mereka diberikan tugas dalam bentuk proyek, seringkali anak-anak ini cemerlang. Karena mereka tidak harus menghafal, mereka menggunakan informasi atau data untuk sesuatu yang lain, untuk sesuatu yang lebih besar, proyek, menghasilkan sesuatu. Ini anak-anak punya skill yang sangat bagus. Oke? Tapi sayangnya yang seringkali dinilai adalah kemampuan menghafal. Oke. Dan sekarang coba lihat, hasil ujian ini sebenarnya apa sih? Tes ini gunanya untuk apa? Tes ini ya teman-teman, kalau saya tanya ke orang tua atau pendidik, saya biasa buat seminar. Pernah di Balikpapan beberapa tahun yang lalu, waktu saya buat seminar buat kalangan pendidik, dihadiri lebih dari 6.500 orang pendidik. Saya tanya pertanyaan yang sama, apakah tujuan kita melakukan tes atau ujian pada anak? Serentak jawabannya, ini keluar dari mulut para pendidik ya, untuk menguji hasil belajar murid. Saya bilang ini salah. Ujian adalah yang pertama dan terutama adalah menguji hasil mengajar guru. Apabila dalam satu kelas ini ada katakanlah 25 orang anak, 20 anak dapat nilai jelek, 5 dapat nilai bagus, berarti gurunya tidak bisa ngajar. Sebaliknya kalau ada 20 anak dapat nilai bagus, 5 dapat nilai kurang baik ya, maka ini guru yang mumpuni, dia bisa mengajar dengan baik. Dan yang kedua teman-teman, hasil ujian ini tidak bisa digunakan sebagai penentu label bahwa anak-anak ini bodoh. Tidak bisa. Bagi saya, hasil ujian ini hanyalah feedback. Semacam satu indikasi bahwa anak ini sudah bisa atau belum bisa. Kalau dia nilainya tinggi, berarti anak menunjukkan dia sudah bisa. Kalau nilainya masih kurang tinggi, belum seperti yang kita harapkan, ini menunjukkan bahwa anak belum mengerti apa yang dia pelajari. Nah, tugas kita sebagai orang tua dan juga sebagai guru di sekolah, membantu anak-anak ini supaya mereka bisa. Dan inilah esensi belajar atau pendidikan. Ya, jadi saya tidak setuju dengan sistem tes yang dilakukan sekarang ini. Anak nggak bisa remedi, kemudian mendapat label jadi anak bodoh. Oke? Tes, bahkan saya bilang ke orang tua, apabila anak mendapatkan hasil tes 0, ini adalah kabar baik dan gembira buat kita semua. Kenapa? Karena anak dengan terus terang memberitahu kita bahwa Bapak Ibu, saya belum mengerti, makanya saya menjawabnya salah. Sekali lagi, tugas kita untuk membantu anak-anak ini berkembang. Kita ajari sampai bisa, ya. Bagaimana dengan ranking? Ranking juga bikin anak bodoh. Kenapa? Karena biasanya rata-rata ranking itu selisihnya 0,0. Ranking 1 misalkan 97,3. Ranking 2 97,2. Ranking 3 97,15. Jadi semakin ke bawah itu sebenarnya nggak banyak selisihnya. Mungkin saja ranking 1 97, ranking 2-nya 90 misalkan rata-ratanya. Nah, bayangkan rata-rata 90 loh. Tapi kalau dia ditempatkan di nomor 25, anak tetap akan merasa dirinya bodoh. Oke? Satu lagi, bagaimana dengan anak tinggal kelas? Saya pribadi, saya tidak setuju anak tinggal kelas. Kenapa? Karena pada dasarnya anak tidak mungkin lemah di semua bidang pelajaran. Biasanya dia hanya lemah di 1-2, dan tugas kita sebagai orang tua dan guru ya, membantu anak ini berkembang di bidang yang dia masih lemah. Nah sekarang begini, ini satu cerita teman-teman. Saya pernah menangani satu klien, ya saat itu anak usia kelas 3 SD, seorang wanita, sebut saja Ani. Mamanya bawa anak ini ke saya dan mengatakan, Pak Adi, anak saya ini bodoh karena dia sudah remedi 5 kali, pelajaran yang sama, tetap tidak bisa mencapai nilai minimal yang disyaratkan untuk lulus.
Saya sebagai ibunya yang mengajari anak ini sampai hafal dengan materi pelajarannya, tapi anak saya masih juga nggak bisa ujiannya. Saya bilang, Ibu, kalau di rumah diajari bisa, di rumah diajari bisa Pak. Kalau di sekolah nilainya pasti jelek. Dan saya tanya, anak ini dileskan nggak? Oh dileskan. Siapa guru lesnya? Guru di sekolahnya. Oh bagus, saya bilang. Terus apa kata gurunya? Gurunya menyatakan anak ini anak yang lambat belajarnya dan anak ini perlu dites IQ. Anak ini ya Bapak Ibu ya, datang di tempat saya, duduk diam, mukanya sedih, dan saya tahu bahwa anak ini sebenarnya tidak punya strategi belajar yang tepat. Maka saya mengambil sebuah kertas kosong, saya tulis 20 kata acak, rumah, gudang, pesawat, basoka, merpati, gunung, teroris, hotel, dan seterusnya. 20 kata acak. Saya berikan kertas ini kepada si Ani, saya bilang, Ani, kamu coba dihafal anak ini. Ani nggak bisa, dia mukanya sedih, mau nangis, dan dia bilang, saya nggak bisa Pak, saya ini bodoh. Saya bilang, enggak, kamu coba hafal. Dan dia menghafal seperti biasanya kebanyakan anak-anak itu, rumah, gudang, pesawat, dia hafal. Setelah selesai, saya ambil kertasnya, kemudian saya ajak bicara sebentar dia, itu untuk merefresh memori jangka pendeknya dia. Kemudian saya bilang, oke Ani, coba diulangi apa yang tadi kamu sudah hafal, mulai dari nomor 1 sampai 20. Ani hanya bisa menyebut 2 yang paling atas, 3 yang paling atas, dan 2 yang paling bawah. Di tengah-tengahnya Ani bingung. Dan pada saat melihat situasi seperti ini, ibunya dengan tegas mengatakan dan mengulangi pernyataannya, dia bilang begini, loh benar kan Pak Adi, anak saya ini bodoh tuh? Lihat itu, nggak bisa hafal. Saya bilang, Bu, ini sesuatu yang normal bagi anak ibu, bukan anak ibu bodoh. Dan buktinya dia hanya bisa depan 3, yang sama belakang 2. Di tengah-tengah tuh yang 15 kata dia nggak bisa hafal. Saya bilang, ini seturut dengan kurva Ebbinghaus. Oke, itu ada penelitian mengenai memori, saya bilang. Jadi orang itu cenderung akan mengingat yang di depan dan mengingat yang di belakang. Yang di tengah-tengah biasanya mudah lupa. Saya bilang, udah gini aja, saya akan buktikan bahwa anak Anda ini cerdas. Ya. Kemudian saya tanya lagi sama Ani, kalau saya minta, Om Adi minta hafal lagi, mau nggak? Loh kan nggak bisa Om, tadi itu kan sudah nggak bisa, aku ini memang bodoh. Nangis anak ini. Saya bilang, udah Ani, stop, jangan nangis. Apa yang kamu rasakan? Oh, anak ini nggak bisa bicara, takut dia ngelirik mamanya terus. Saya bilang, oke, kamu merasa dirimu bodoh? Oh. Merasa dirimu lamban? Oh. Merasa nggak bisa? Iya. Merasa sulit? Iya. Merasa nggak bisa hafal? Betul. Apalagi? Aku merasa ngantuk, aku merasa bosan, dan anak ini mengutarakan banyak perasaan yang dialami. Nah teman-teman, ini kunci. Apa yang dia rasakan, ini benar untuk dia. Dan ini adalah penghambat dia untuk bisa belajar maksimal. Menggunakan teknik tertentu, saya dalam sekejap menetralisir emosi-emosi yang dia rasakan. Tadinya merasa diri bodohnya di angka 10, merasa diri lambat belajar di angka 9 dan seterusnya. Saya netralisir dengan cepat dan itu 0. Setelah itu saya bilang, Ani, kamu sekarang hafal lagi nak? Yang terjadi adalah mukanya sudah lebih ceria dan sekarang dia hafal. Caranya masih sama, gudang, pesawat, basoka, gunung, merpati. Saya bilang, bukan begitu caranya menghafal. Saya kemudian bilang begini, saya ambil kertasnya, saya bilang, Ani tutup mata. Sekarang Ani coba ingat-ingat rumahnya Ani, bisa? Dia sambil tersenyum, dia ingat-ingat rumahnya dia. Coba Ani ingat rumah ini pura-puranya ada tangannya ini ngangkat gudang, bapaknya punya usaha punya gudang, angkat gudangnya papa kelihatan, dilempar kena pesawat, sudah kelihatan. Saya menggunakan teknik rantaian kata. Dan ini saya jelaskan dengan sangat detail di buku saya, Jenius Undang Strategi ya. Setelah selesai sampai 20 kata ini, kemudian saya ambil kertasnya, saya berikan pada ibunya, saya ajak bicara Ani sebentar supaya merefresh memori jangka pendeknya. Kalau kita melakukan semacam tes harus ada pre dan postnya, kondisinya harus sama dong. Terus Ani saya minta menghafal, mengutarakan apa yang ada di memorinya dia. Ani dengan begitu mudah menyebut satu demi satu urutan dari atas, 1, 2, 3, rumah, gudang, pesawat, rumah, gudang, basoka, pesawat, dan seterusnya. Sampai ke 20. Ibunya melongo. Ibunya bilang, loh Pak, kok bisa?
Saya bilang, Ibu mohon maaf ya, yang bodoh itu Anda dan gurunya, bukan Ani. Saya bilang, sebentar Ibu, saya minta Ani menghafal mulai dari kata yang nomor 20, 19, 18, terus naik ke nomor 1. Ani bisa mengucapkan dengan sempurna, teman-teman. Ibunya nangis. Ibunya bilang, anak saya berarti nggak bodoh, Pak. Saya bilang, yang bilang anak Anda bodoh siapa? Saya bilang, yang bilang anak Anda bodoh itu Anda dan gurunya. Ini buktinya anak Anda tidak bodoh. Oke, Ani pulang. 1 minggu kemudian dia ketemu saya lagi untuk urusan yang berbeda, ya, untuk aspek emosi yang lain. Bapak Ibu, saya masih menyimpan kertas yang 20 kata ini. Tanpa pernah melakukan gladi resi atau rehearsal mengulangi di rumah, saya langsung bilang, Ani, coba ulangi dan kasih tahu Om Adi apa sih kata-kata yang minggu lalu Ani hafal 20 itu. Dan apa terjadi, teman-teman? Ani bisa menghafal persis seperti minggu lalu. Dari kata nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya sampai 20. Dan mundur dari 20 ke 1. Anak ini, setelah ibunya lihat ini, ibunya percaya dia tuh anak yang cerdas, dan dari pemikiran ibunya yang sudah berubah, ekspektasi terhadap anak ini berubah, anak ini berkembang. Dan pada saat dia lulus SD, anak ini nilai ujiannya sangat tinggi. Ibunya kirim kabar ke saya, nangis mengucapkan terima kasih. Saya bilang, jangan terima kasih sama saya. Anak Anda pada dasarnya pinter, cerdas. Selama ini Anda tidak tahu cara menstimulasi anak ini, ya. Nah, saya mau tutup dengan satu cerita ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ya. Jadi, kalau anak tidak naik kelas kan katanya anak itu bodoh, benar gak? Jadi gini ceritanya nih, ada satu anak muda ya, seorang pria ini, dia waktu kecil, dia sekolahnya ini nggak pinter dia. Dia kelas 1 tinggal kelas. Umumnya kalau saya tanya orang-orang, bagaimana kalau anak tinggal kelas, pintar atau bodoh? Sepakat semuanya, bodoh, begitu ya. Oke. Jadi anak ini, sebut saja, udah saya sebut nama lah, nggak enak ya. Anak ini sekolah SD-nya 7 tahun, dan prestasinya biasa-biasa aja. Nggak ada yang istimewa. Dia SMP, untungnya tidak tinggal kelas 3 tahun. Anak ini berasal dari daerah, ya, pelosok sana. Setelah SMP selesai, dia SMA ke Malang. Dan dia belajar di salah satu sekolah paling top di Malang, sekolah SMA Santo Yusuf Malang. Dan anak ini juga setengah mati. Di 6 bulan pertama, 1 semester awal ini jatuh bangun. Kenapa? Karena dia dari daerah, tentu standar pendidikannya tidak setinggi yang di Jawa. Dan setelah 6 bulan berlalu, barulah dia bisa catch up, dia bisa mengikuti dengan baik, ya. Dan tamat SMA nilainya ya so and so lah, tidak ada yang istimewa. Kuliah jurusannya S1 elektro, juga so and so, begitu-gitu saja. Teman-temannya kuliah selesai 4,5 tahun, dia selesainya 5,5 tahun. Katanya kenapa? Masuk sekolah itu mahal, jangan lulusnya cepat-cepat. Jadi dinikmati dulu nih sekolah ini, sampai puas baru lulus. Dia lulus dengan prestasi IPK yang biasa-biasa saja, ya. Vakum, dia bekerja, dia berbisnis, kemudian dia berumah tangga. Kurang lebih 10 tahun kemudian setelah dia lulus, dia masuk ke dunia pendidikan. Dia ngambil S2 manajemen pendidikan. Ini bidang yang dia sangat suka. 2,5 tahun kemudian dia lulus sebagai wisudawan terbaik di antara 1.712 wisudawan saat itu. Kemudian dia ngambil S3 di manajemen pendidikan, lulus juga dengan nilai yang sangat bagus, di atas IPK-nya pada saat S2. Kemudian dia lanjut lagi ngambil S3-nya yang kedua di Universitas Gadjah Mada, dan dia lulus dengan nilai sempurna. Nah teman-teman, anak yang orang umumnya cap sebagai anak yang bodoh karena pernah tinggal kelas di SD, SMA-nya biasa-biasa, kuliahnya juga S1-nya hampir di DO saat itu, sekarang ini sedang berbicara dengan Anda, di depan Anda sekarang ini. Jadi semua anak pada dasarnya cerdas dan berharga. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua memunculkan kecerdasan ini sehingga mereka bisa menjadi anak seperti yang kita harapkan. Oke, demikian dulu saya kembalikan kepada Bu Mina Wongso. Kita akan lanjut dengan tanya jawab. Terima kasih.